Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penelitian perbandingan dua sampel yang saling bebas. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Dina Rangga Anggraini, NIM 2018-35002. Yang kedua ada Anissa Rahmadayanti, NIM 2018-35005. Yang ketiga ada Safi Andriani, NIM 2018-35016. Baik, yang pertama yaitu tentang uji homogenitas dua varians. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama merumuskan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis 0 yaitu kedua varians homogen atau varians 1 sama dengan varians 2. Hipotesis alternatif yaitu kedua varians tidak homogen atau varians 1 tidak sama dengan varians 2. Yang kedua yaitu menentukan nilai F hitung dengan rumus F hitung sama dengan varians besar dibagi dengan varian kecil atau simpangan baku besar dikuadratkan dibagi dengan simpangan baku kecil dikuadratkan. Yang ketiga yaitu menentukan nilai F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F alpha dalam kurung DK atau derajat kebebasan nilai varian besar dikurangi 1 dibagi dengan N varian kecil dikurangi 1. Yang keempat yaitu kriteria ujinya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima atau varian tersebut homogen. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu seorang mahasiswa mengadakan penelitian terhadap dua kelas yang dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada tes awal, kedua kelas tersebut dihasilkan data sebagai berikut. Ini adalah data-datanya. Dari hasil tes awal tersebut, dengan menggunakan taraf nyata 1%, diketahui kedua kelompok mempunyai sebaran data berdistribusi normal. Kami sudah membuktikannya dengan menggunakan SPSS. Nah, yang ditanya apakah kedua kelompok data tersebut mempunyai varians yang homogen. Nah, kita akan menunjukkan uji normalitasnya menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Kita masukkan output data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol ke dalam SPSS. Nah, kalau sudah kita masukkan, sebentar, kita menuju ke variabel view, ubah nama variabel 1 menjadi eksperimen, karena kelas eksperimen, dan variabel 2 kontrol. Desimalnya kita perkecil menjadi 0. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke Analyze, pilih deskriptif statistik, lalu pilih yang Explore. Nah, pada jendela Explore, kita pindahkan eksperimen dan kontrol ke dalam dependent list. Caranya klik anak panah ini. Nah, di pilihan plot, kita pilih yang normality plot with test. Selanjutnya kita continue dan OK. Kita bisa lihat hasilnya di sini, test of normality. Di kelas eksperimen menunjukkan
signifikansi 0,06 dan di kelas kontrol menunjukkan signifikansi 0,343. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari kedua data ini itu lebih dari 0,01. Maka H0 diterima atau data tersebut berdistribusi normal. Jadi kita bisa melanjutkan dengan uji homogenitas. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ini kontrol bukan kelompok, banyaknya data yaitu sama 41, rata-ratanya yang eksperimen 8,41, yang kontrol 7,59, simpangan bakunya eksperimen 3,71, yang kontrol 3,32. Langkah-langkahnya pengujian homogenitas dua varian kita akan menggunakan Excel dan SPSS. Yang pertama yaitu kita menggunakan Excel. Caranya adalah sebagai berikut. Kita masukkan datanya di Excel dulu, kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti berikut ini. Nah, untuk uji homogenitas dua varians, yang pertama adalah menentukan nilai F hitung dengan rumus seperti ini. F hitung yaitu varians besar dibagi dengan varian kecil, atau simpangan baku dikuadratkan dibagi dengan simpangan baku besar dikuadratkan dibagi dengan simpangan baku kecil dikuadratkan. Yang pertama, kita menentukan rata-ratanya. Rumusnya yaitu sama dengan average. Kita blok data kelas eksperimen. Lalu kita enter. Dan hasilnya adalah 8,41. Untuk yang kelas kontrol sama rumusnya average, lalu kita sorot data dari kelas kontrol, semua datanya, lalu kita enter. Untuk menentukan simpangan bakunya, rumusnya adalah STDEF yang ini, lalu kita sorot data yang kelas eksperimen. Langsung kita enter. Kelas kontrol juga sama. Nah, kita peroleh hasilnya adalah rata-ratanya seperti yang ada di buku, bahwa yang eksperimen hasilnya adalah 8,41, yang kontrol 7,59, simpangan bakunya eksperimen 3,71 dan yang kontrol 3,32. Selanjutnya kita menentukan variannya. Rumusnya yaitu sama dengan var, lalu kita sorot data kelas eksperimen terlebih dahulu, selanjutnya nanti kelas kontrol. Selanjutnya kita menghitung F hitung. Rumusnya yaitu varians besar dibagi dengan varian kecil. Tadi kita sudah
mencari variasinya. Jadi kita langsung hitung saja dengan cara sama dengan kita sorotkan varian besar, yaitu pada kelas eksperimen, dibagi dengan varian kecil ada pada kelas kontrol. Langsung kita enter. Hasilnya yaitu 1,25. Lalu selanjutnya adalah menentukan nilai variabel. Selanjutnya itu menentukan nilai F tabel dengan rumus seperti ini. F tabel yaitu F alpha dalam kurung DK varian besar dikurangi 1 dibagi dengan N varian kecil dikurangi 1. Kita menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan F titik INF INV titik RT. Lalu kita masukkan probability-nya yaitu 0,01 titik koma 40 titik koma 40. Hasilnya yaitu 2,11. Nah, kriteria ujinya tadi, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka varian tersebut homogen. Karena nilai F hitung itu 1,25 itu kurang dari F tabel 2,11, maka kedua varian tersebut homogen. Jadi kriteria ujinya itu F hitung kurang dari F tabel. F hitungnya tadi 0,25, F tabelnya 2,11. Jadi F hitung kurang dari F tabel. Nah, ini tadi cara pengerjaan pengujian homogenitas dua varian dengan menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan SPSS. Pertama kita masuk ke SPSS-nya. Caranya yaitu masuk pada kolom perintah analyze, ke compare means, lalu ke one way ANOVA. Nah, pada jendela ini hasil tes ini kita masukkan ke independent list. Pada yang kelas kita masukkan ke kolom faktor. Nah, di sini kita pilih option. Optionnya kita centang yang homogeneity of variance test, karena kita akan mencari homogenitas dua varian. Kita klik continue dan OK. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu signifikansinya 0,893. Nah, berdasarkan hasil output data SPSS di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi terhadap 82 siswa itu 0,893, menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada 0,01, maka H0 diterima. Kesimpulannya yaitu kedua varian tersebut homogen. Selanjutnya yaitu penggunaan uji T. Setelah data hasil penelitian diketahui, sebagian datanya berdistribusi normal serta mempunyai varian yang homogen, maka uji T dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. 2. Menentukan nilai T hitung. Dihitung dengan rumus T hitung sama dengan X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 dibagi dengan S gabungan dikali akar dari N1 plus N2 dibagi N1 dikali N2. 3. Menentukan nilai tabel, dicari dengan rumus T tabel sama dengan
T alfa dalam kurung DK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Yang keempat yaitu kriteria pengujian hipotesis. Kriterianya yaitu jika negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Contohnya, dari contoh 8.2.1 mengenai penelitian mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap 2 kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol, ujilah apakah ada perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita menentukan H0-nya dulu, yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. H1-nya atau H alternatifnya yaitu terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, kita menentukan simpangan baku dengan rumus sebagai berikut. Nah, kita akan mengerjakan yang pertama dengan Excel, yang kedua nanti dengan SPSS. Yang pertama dulu dengan Excel. Nah, untuk uji T ini, untuk menentukan simpangan baku gabungannya, kita menggunakan rumus seperti ini. S gabungan sama dengan akar dari dalam kurung N1 dikurangi 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1 di sini yaitu jumlah data dari kelas eksperimen, N2-nya itu jumlah data dari kelas kontrol. S1-nya S1 kuadrat ini adalah variansi dari kelas eksperimen, S2 kuadrat ini variansi dari kelas kontrol. Langsung saja kita langsung ke rumusnya dengan menggunakan Excel. Di sini saya membagi dua bagian atas dan bagian bawah terlebih dahulu untuk mencari S gabungannya. Caranya yaitu kita masukkan sama dengan dalam kurung N1 dikurangi 1 dikali dengan varians dari kelas eksperimen ditambah dalam kurung N2 dikurangi 1 dikalikan dengan varian dari kelas kontrol. Kita enter. Terus yang bagian bawah rumusnya sama dengan N1 ini kita sorot dikurangi dengan N2 ditambah dengan F2 dikurangi dengan 2. Keyboard saya 2-nya tidak bisa, jadi pakai ini, terus di enter. Jadi untuk rumus akar di Excel itu kita bisa menggunakan SQRT. Kita klik, lalu kita masukkan di bagian atas ini tadi dibagi sama yang bagian bawahnya. Hasilnya yaitu 3,517638. Kita bisa kecilkan komanya. Selanjutnya yaitu menentukan nilai T hitung dengan rumus T hitung sama dengan rata-rata dari kelas eksperimen dikurangi dengan rata-rata dari kelas kontrol dibagi dengan S gabungan dikali akar dari N1 plus N2 dibagi dengan N1 dikali N2. Yang ini ya rumusnya.
Kita langsung saja memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan dalam kurung rata-rata dari kelas eksperimen dikurangi rata-rata dari kelas kontrol dibagi S gabungan dikali dengan ini ada akar, tapi kita pakai SQRT 1/N1 ditambah dengan 1/N2. Nah, hasilnya yaitu 1,067. Selanjutnya kita menghitung T-tabel. Menentukan T-tabel itu rumusnya T-tabel sama dengan T alfa dalam kurung DB sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Kalau menggunakan Excel, langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu T.IN V2T ini. Probability-nya yaitu 0,01 titik koma ini N1 plus N2 dikurangi 2. N1 nya yaitu 41 ditambah 41 dikurangi 2, hasilnya 80. Kita langsung saja tuliskan 80, lalu kita enter. Hasilnya yaitu kita kurangi nolnya 2,64. Nah, langkah selanjutnya itu menentukan kriteria pengujian. H0 itu diterima jika min T-tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T-tabel. Karena nilai T hitung sama dengan 1,067, berbeda pada daerah penerimaan H0, yaitu tadi di hasil dari T-tabel yaitu 2,64. Kita tulis di sini 2,64. Itu negatif 2,6457 kurang dari T hitung kurang dari sama dengan 2,64, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, itu tadi langkah penggunaan uji T dengan menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan SPSS untuk menentukan uji T-nya. Caranya yaitu kita masuk ke menu Analyze, pilih yang Compare Means, lalu Independent Sample T-Test. Muncul jendela seperti ini. Pada perintah hasil tes, kita masukkan ke tes variabel, dan kelasnya kita masukkan ke grouping variabel. Selanjutnya kita pilih define group 1 kita kasih 1, dan grup 2 kita isi dengan 2, lalu continue. Optionnya kita pilih 99. Oke. Nah, di sini hasilnya yaitu signifikansi dari datanya adalah 0,893. Berarti signifikansinya lebih besar daripada 0,01. Artinya yaitu kesimpulannya adalah H0-nya itu diterima atau tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, begitulah penggunaan uji T pada dua sampel yang saling bebas menggunakan Excel dan SPSS.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Syafi. Penggunaan uji T-aksen. Dalam sebuah penelitian, jika data hasil penelitian diketahui sebaran datanya berdistribusi normal, tetapi mempunyai varian yang tidak homogen, maka uji T-aksen dapat digunakan dengan langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita merumuskan hipotesis nol dan alternatifnya. Yang kedua, menentukan nilai T-aksen hitung dihitung dengan rumus T hitung sama dengan vektor X1 dikurangi vektor X2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO diterima jika negatif W1 T1 ditambah W2 T2 per W1 ditambah W2 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan W1 T1 ditambah W2 T2 per W1 ditambah W2. Dengan W1 sama dengan S1 kuadrat per N1, sedangkan W2-nya S2 kuadrat per 2. Untuk T1 sama dengan T alfa dikali N1 dikurangi 1. Sedangkan T2-nya sama dengan T alfa kali N2 kurangi 1. Contohnya, seorang mahasiswa mengadakan penelitian terhadap 2 kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun banyaknya siswa, kelas eksperimen sebanyak 40, sedangkan kelas kontrolnya 38 siswa. Pada tes awal kepada 2 kelas tersebut dan dihasilkan data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Kelas eksperimen, kelas kontrol. Dari hasil tes awal tersebut dengan menggunakan taraf, nyata 5% diketahui kedua kelompok mempunyai sebaran data berdistribusi normal dan mempunyai varian yang tidak homogen. Ujilah apakah ada perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jawab, HO itu tidak terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Hanya terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Selanjutnya kita menentukan nilai T-aksen hitung dengan rumus seperti tadi. Vektor X1 dikurangi vektor X2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. T-aksen hitungnya 15,35 dikurangi 16,20 per akar 4,35 pangkat 2 per 40 ditambah 2,87 pangkat 2 per 38. Nah, dihasilkan negatif 1,023. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujian. HO diterima jika negatif W1 T1 ditambah W2 T2 per W1 ditambah W2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan W1 T1 ditambah W2 T2 per W1 ditambah W2. Nah, dihasilkan W1-nya itu 0,63075. Sedangkan W2-nya 0,2168.
Untuk T1-nya diperoleh 2,022, T2-nya 2,026. Maka W1 T1 ditambah W2 T2 per W1 ditambah W2 dihasilkan 2,0230, sehingga kriteria penerimaan HO negatif 2,0230 kurang dari T aksen kurang dari 2,0230. Karena nilai T aksen negatif 1,023, berapa pada daerah penerimaan HO, maka HO diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Penggunaan uji Giant ternormalisasi. Pada saat kita mendapatkan hasil penelitian dengan kemampuan awal berbeda atau ingin mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar, maka kita dapat menggunakan uji Giant ternormalisasi. Uji ini digunakan untuk memberikan gambaran umum peningkatan hasil belajar antara sebelum dan sesudah pembelajaran. Besarnya peningkatan sebelum dan sesudah pembelajaran dapat dihitung dengan rumus Giant ternormalisasi atau normalis Giant yang dikembangkan oleh Heck pada tahun 1999. Untuk rumusnya, G sama dengan skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi dengan skor ideal dikurangi skor pre-test. Untuk kategori Giant ternormalisasi, menurut Heck, yang kemudian dimodifikasi sebagai berikut. Untuk nilai Giant ternormalisasi pada rentan negatif 1 kurang dari sama dengan G kurang dari 0, maka interpretasinya mengalami penurunan. Sedangkan G sama dengan 0, interpretasinya tetap. 0, kurang dari G kurang dari 0,30, maka rendah. Untuk 0,30 kurang dari sama dengan G kurang dari 0,70, maka interpretasinya sedang. Sedangkan untuk 0,70 kurang dari sama dengan G kurang dari sama dengan 1, maka interpretasinya tinggi. Selanjutnya, penggunaan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel yang saling bebas. Jika salah satu atau kedua kelompok sampel terdistribusi normal, maka dapat diambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, kita dapat menggabungkan semua nilai pengamatan dari sampel pertama dan sampel kedua dalam satu kelompok. Selanjutnya, memberi rank yang dimulai dengan rank 1 untuk nilai pengamatan terkecil sampai rank terbesar untuk nilai pengamatan terbesarnya, atau boleh sebaliknya. Jika ada nilai yang sama, harus mempunyai nilai rank yang sama pula. Setelah nilai pengamatannya diberi rank, jumlahkan nilai rank tersebut, kemudian ambil jumlah rank terkecil. Menghitung nilai U dengan rumus
U1 sama dengan N1 kali N2 dikurangi N2 kali N2 kurangi 1 dibagi 2 dikurangi jumlah R2. Untuk U yang kedua, N1 dikali N2 dikurangi N2 kali N2 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi jumlah dari R1. Dari U1 dan U2 diambil yang paling kecil nilainya, yang menjadi U hitung. Untuk N1 kurang dari sama dengan 40 dan N2 kurang dari sama dengan 20, N1 dan N2 boleh dibalik. Nilai U hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan U tabel dengan kriteria terima HO jika U hitung kurang dari sama dengan U tabel. Jika N1 dan N2 cukup besar, maka selanjutnya menentukan rata-rata dengan nilai rata-rata. Dengan rumusnya, mu sama dengan setengah dikali N1 kali N2. Setelah mencari rata-rata, kita dapat mencari simpangan baku. Kemudian menentukan transformasi Z dengan rumus Z hitung. Setelah itu, nilai Z hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan Z tabel dengan kriteria terima HO jika negatif Z tabel kurang dari sama dengan Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan uji Mann-Whitney pada SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita mengcopy data pada Excel ke SPSS-nya, data kelas eksperimen sama kelas kontrol. Selanjutnya kita copy kelas kontrol dan kita paste di SPSS. Nah, ini kita menggolongkan datanya menjadi dua. Yang kelas kontrol kita kasih kode 2 dan kelas eksperimen kita kasih kode 1. Kita copy dari sini, kelas eksperimen kita kasih kode 1 ya. Yang kelas kontrol kita kasih kode 2. Selanjutnya kita ke variabel view. Di sini kita ubah namanya menjadi yang var 1 jadi hasil, var 2 kelas. Desimalnya kita ganti 0. Pada kolom hasil labelnya kita kasih hasil tes. Dan pada kelas, baris kelas ini values-nya yang itu kita ubah dengan cara mengklik titik 3. Nanti ada jendela value label. Pada kotak value kita kasih kode 1, labelnya yaitu
kelas eksperimen. Kita add, kita buat lagi value 2. Sebentar, value 2 kita kasih labelnya kelas kontrol, lalu kita add, kita oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah untuk menguji man Whitney-nya itu kita pilih analyze, pilih ke non parametric test, dan kita pilih yang two independent sample. Nah, pada jendela two independent sample test ini hasilnya kita taruh di kolom test variable list dan kelasnya di grup variabel. Ini dikasih grup 1 kita kasih 1 dan grup 2 kita kasih 2. Kita continue. Nah, ini dicentang man Whitney U. Nah, di sini hasil man Whitney U-nya adalah ini, kita bisa lihat di signifikansi two-tilet. Di sini hasil dari signifikansi two-tiletnya yaitu 0,023. Berarti signifikansinya lebih dari alfanya atau lebih dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu diterima atau tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi belajar yang signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.